Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Jikalau sampai saat ini kita masih dapat menikmati berkat Tuhan yang besar, yaitu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jikalau sampai detik ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini juga kita masih bisa melayani Tuhan. Bahkan sampai detik ini kita masih bisa melayani Dia dengan sukacita. Saudara dikasih Tuhan, renungan saat ini berbicara tentang teladan pelayanan Yesus. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45 berkata demikian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi ia datang untuk melayani saudara dan saya, untuk melayani semua manusia. Agar apa saudara? Agar mereka dapat datang kepada Tuhan, dan lebih daripada itu mereka dapat kembali melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan. Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan saudara, di dalam melayani Tuhan. Ada 4 hal saudara. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Komitmen yang sungguh-sungguh memberi hidup ini buat Tuhan. Yang kedua, adanya kerendahan hati. Kerendahan hati tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang tinggi hati, untuk orang yang sombong. Tidak saudara. Saudara dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan tidak diminta untuk menjadi orang yang angkuh, untuk sombong secara rohani. Tidak demikian. Tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, saudara dan saya perlu adanya kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, ada takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hidup seorang pelayan Tuhan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh kehidupan seorang pelayan Tuhan. Yang pertama, para pelayan Tuhan harus menjaga kekudusan hidup. Yang kedua, para hamba Tuhan atau para pelayan-pelayan Tuhan harus penaklukan diri. Yang ketiga, adanya kepekaan saudara. Kepekaan terhadap suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kepekaan saudara akan firman-Nya saudara. Sehingga apa yang saudara sampaikan itu benar-benar berasal daripada firman Tuhan. Benar-benar dari kehendak Tuhan, bukan berasal daripada kehendak diri sendiri. Yang keempat, saudara harus memiliki keahlian. Saudara harus memiliki skill dalam melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan tentu saja atau pasti ada yang namanya tantangan. Sekali lagi saudara, di dalam melayani Tuhan pasti atau tentu saja ada yang namanya tantangan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan bimbang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Namun seringkali menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. How can I serve? Bagaimana saya dapat melayani? Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melayani Yesus secara maksimal? Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melayani Tuhan secara maksimal? Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama tadi saya sampaikan adalah memberi diri. Memberi diri saudara. Memberi diri di sini dimaksudkan adalah memberi tenaga saudara, memberi waktu saudara, memberi pikiran saudara, memberikan hartamu, memberikan bakatmu. Bagi apa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Beri dirimu, beri seluruh hidupmu. Persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat pertama. Berikan hidupmu seluruhnya, dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Seluruh hidup ini kau berikan buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua saudara, melayani Tuhan dengan hati. Maksudnya apa saudara? Kita pernah mendengar sebuah lagu rohani yang berkata hati sebagai hamba. Artinya apa? Memberi diri. Kita memberi diri, melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan melupakan jabatanmu yang engkau emban. Melupakan status sosialmu.
Untuk apa? Untuk engkau dapat melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, melayani Tuhan dengan hati, memberikan hati, sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tantangan apapun saudara bukan menjadi penghalang kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Hambatan apapun dalam hidup kita bukan membuat kita itu semakin kendor dalam melayani Tuhan. Tetapi itu membuat kita semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tanggalkan statusmu ketika engkau mau melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah memberikan teladan itu. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya. Dan ia mengambil rupa sebagai seorang hamba atau manusia di dalam melayani. Filipi pasal 2 ayat 5-11 sangat jelas dikatakan. Ia mengambil dirinya sebagai hamba, sebagai manusia. Ia meninggalkan tahta yang suci, ia meninggalkan tahta yang kudus, turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk melayani saudara, untuk melayani saya, untuk melayani semua manusia yang berdosa. Agar apa saudara? Agar mereka dapat kembali kepada Allah. Untuk mereka kembali kepada kebenaran. Untuk mereka hidup di dalam kebenaran. Untuk mereka hidup di dalam kekekalan itu. Yang ketiga saudara, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ketika saudara melayani Tuhan, kita melayani seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, tetapi dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah hati Tuhan. Dalam melayani Tuhan, kita bukan lagi mengatakan bahwa ini saya. No. Di dalam melayani Tuhan, kita lebih meninggikan Dia. Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan. Namun apa saudara? Namun kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara dikasih Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani dan memberi diri, inilah yang seharusnya menjadi ciri hidup orang percaya, menjadi ciri hidup orang Kristen. Keterlibatan kita dalam pelayanan memang sangat dibutuhkan. Saudara dan saya harus terlibat dalam melayani Tuhan. Entah dalam komunitas Kristen, entah dalam persekutuan-persekutuan kekristen, atau persekutuan-persekutuan Kristen, atau dalam gereja. Saudara harus terlibat di dalamnya. Kenapa saudara? Karena ini menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Melayani merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Sekali lagi saudara, karena Tuhan sudah begitu mengasihi saudara, sudah lebih dahulu mengasihi saudara, Ia sudah lebih dahulu melayani saudara. Kita harus melayani Dia. Kita harus melayani sesama. Kita satu tubuh dalam Kristus. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa melakukan pelayanan ini sendiri-sendiri. Tetapi kita dapat mengerjakan pelayanan yang besar ini secara bersama-sama. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, kita adalah satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Saudara dan saya, sekalipun kita berbeda, suku, bangsa, bahasa, gereja, denominasi gereja, tetapi kita satu dalam Kristus. Mari kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau menjangkau sekian banyak orang buat Tuhan. Semua jiwa-jiwa harus direbut saudara. Kita mau melayani setiap jiwa-jiwa ini. Kita mau melayani setiap jemaat Tuhan dengan baik. Setiap jemaat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, mari kita berikan hidup kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Karena hidup kita ini adalah anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.